Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kase. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kase bisa melanjutkan explore kembali ya setelah tadi malam kita melakukan pencarian yaitu pohon mungsi Gentawangi teman-teman, dimana pohon mungsi Gentawangi ini adalah amanah dari Eyang Patih Dharma Wulung yang informasinya tabib sakti yang akan menyembuhkan Sanbadra ternyata masih kurang satu obat, dimana obat itu di hutan. Keberadaannya si pendekar mata perak atau Sanbadra itu tidak ada satupun pohon mungsi Gentawangi ini teman-teman. Tapi alhamdulillah kita mendengar instruksi itu, kami bergerak cepat untuk mencari pohon mungsi Gentawangi ini, dan tadi malam kita mendapatkan pohon ini. Penjaganya yaitu siapa tadi malam bro? Kakek Amarta Parikesit. Parikesit. Kita mendapatkan ini ternyata harus menjawab teka-teki dulu teman-teman. Ya alhamdulillah memang sudah rencana dari Tuhan ya, kita bisa mengambilnya dengan gampang teman-teman, tanpa harus mengorbankan keringat-keringat ya. Kita hanya dituntut berpikir di situ teman-teman. Jadi rencana malam ini sesuai instruksi dari Eyang Patih Dharma Wulung yang mengatakan bahwasanya carilah pohon ini nanti dibawakan ke siapa? Ditaruh ya. Ya. Ahli racun itu yang Maha Guru Santanu teman-teman. Jadi kami menunggu instruksi dari Patih untuk langkah selanjutnya, untuk diapakan pohon ini untuk seperti apa teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Dan pegang itu apa yang bercanda aja loh. saya kira megang apa gatel. Berharga nih bah, minyak buat kamu. Saya tunjukkan teman-teman. Mungkin di daerah teman-teman pohon ini banyak ya, tapi saya jujur malah baru tahu bahwasanya pohon ini namanya pohon mungsi ya. Ini ada buahnya teman-teman ya. Buahnya berwarna merah, yang itu yang hijau-hijau ya ada. Kemarin kuning itu mah. Ada yang rontok juga mungkin teman-teman ya. Daunnya ada yang rontok tuh. Wah ini udah. Kalau kecil saya dulu pernah melihat pohon ini, kata bapak saya ini pohon yang buat makan ular. Tapi setelah saya dewasa, saya cari tahu ular yang makannya buah siapa, nggak ada teman-teman. Itu berarti mitos mungkin ya. Iya. Harganya udah mulai keluarin mah. Mana dia pak? Ini dari pohon ini loh. Pohon nih. Dia dah. Tuh mundur-mundur kok. Energi ular ya. Ulat. Energi ulat. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Doakan tim Kase berhasil malam hari ini. Amin. Kita akan menuju langsung mencari menunggu instruksi dari Eyang Patih Dharma Wulung. Selain itu, monggo yang belum sholat, utamakan sholat terlebih dahulu. Utamakan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia ini. Betul. Maafkan tim Kase ya, hanya bisa mengingatkan. Terkadang tim Kase saja Sering lupa sih enggak. Telat ya teman-teman ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kase. Nanti sholat sih bang. Alhamdulillah Pak, saya mendapatkan pohon ini. Saya mendengar informasi dari Bapak. Saya cari Pak dari siang sampai malam. Alhamdulillah pas pagi hari saya bertemu Bapak dan ditunjukkan pohon ini. Sampai surun tapi. Ternyata pohon ini ada penjaganya Pak, yaitu kakek Amarta Parikesit. Apa yang kau lakukan setelah itu? Saya meminta izin dan saya meminta pohon ini satu Pak. Di sana ternyata saya harus menjawab perintangan dan tantangan dari kakek Amarta Parikesit. Maksud lo? Ya, pohon ini memang langka di sana. Makanya saya harus bisa mengambilnya setelah saya bisa melewati rintangan yang diberikan oleh kakek Amarta Parikesit. Betul. Tentunya rintangan yang baik bukan? Iya, itu mengajarkan filosofi kehidupan
mengenai memecahkan sebuah permasalahan yang berat menjadi ringan. Ya, masuk. Bagaimana Patih? Saya pikir ini memang benar pohon yang mereka cari. Alhamdulillah. Mendengar itu, kau mendapatkan hadiah yang luar biasa. Ya. Mungkin saja penjaga itu akan memberikan percuma denganmu atas tujuan yang baik. Akan tetapi dia lebih memilih mempersulitmu agar kau berpikir dan mendapatkan sebuah hikmah. Ya. Terus langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan, Patih? Seperti yang saya katakan, sebelum kau menanamkan pohon ini di sekitar hutan yang dihuni oleh San Badra dan anak buahnya, saya sarankan untuk berikan pohon ini racun terlebih dahulu. Ya. Terserah apapun bentuknya. Dan di sini yang ingin saya tanyakan, banyak ahli racun di atas muka bumi ini. Namun, yang kita kenal, yang sudah teruji, racunnya adalah Mahaguru Santanu. Saya kembalikan kepada kalian. Kalian memilih siapa? Apakah kalian sudah memiliki kenalan yang lain? Tidak, Patih, saya juga rencana memang dari awal saya mau membawakan ini untuk merundingkan masalah racun itu dengan Mahaguru Santanu. Jika kita satu pemikiran, itu lebih baik. Masuk. Apakah kau sudah memberikan kabar terhadapnya terlebih dahulu? Belum, Patih. Saya menunggu instruksi dari Patih langkah-langkah yang harus saya lakukan. Betul. Tunggu sebentar. Saya akan mengutus Martaji untuk mengatakannya langsung. Baik, Patih. Siapkan raga kalian. Assalamualaikum Patih. Assalamualaikum Nang. Assalamualaikum, Yang. Waalaikumsalam. Pripun Patih? Sebenarnya. Kau sudah mengetahui rencana kami, di mana pohon itu akan segera diberi racun. Dan mereka sudah memutuskan memilih Mahaguru Santanu untuk membuat racunnya. Saya harap kau akan menuntun mereka dan memintakan izin kepadanya. Dan jelaskan secara gamblang terhadapnya apa tujuan kita. Ia mengatakan mau nak ke Mahaguru Santanu. Ingat Martaji, walaupun saya keras terhadapmu, jangan sampai rasa kasih sayangku terhadapmu membuat sebuah batas antara guru dan murid. Nggih, Patih. Baiklah, saya sudah perintahkan Martaji. Terima kasih banyak, Patih. Sekarang kau lanjutkan tempat keberadaan Raja Santanu, kau mengetahuinya. Nanti saya ngikut Yang Martaji aja. Baiklah. Punten Patih. Ngomong-ngomong kujange, kira-kira kapan? Kau merasa tidak percaya diri dengan kekuatanmu sendiri? Ya orang kok cekelan. Kau bisa berpegangan pada jenggotmu sendiri. Gih. Baiklah, saya pamit. Saya akan mengawasi kalian dari kejauhan. Baik, Patih. Setelah kau mendapatkan racun itu, sesegera mungkin kau tanamkan. Ya, nanti saya posisikan yang paling tepat, Patih. Kau lebih mengerti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Betul, Yang, ini saya langsung apa yang Martaji dulu ngomong ke Mahaguru Santanu, nanti saya baru datang ke sana. Iya nyotok kemarin anak disit. Iya. Mbok. Lagi akeh gawe anu tawane ngapa. Dadi kok ngabari kok gampang. Ya, Yang. Dong ngrewangi ngomong karo Patih, kujang. Nah, Yang, enak, Yang. Udah cukup sama jenggot yang. Patih itu pasti lebih tahu Ya. mana yang baik, Yang. Walaupun lebihan silit mboran kayak kena anggon-anggon nyong nang. Iya, Yang. Jenggot, Yang. Basic nih. Ya wis nyotok langsung bareng ana Ya, penang. hati-hati, Yang, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kan jenggot bayang. Baik teman-teman, kita tinggal menunggu kabar dari Yang Martaji, karena Yang Martaji sekarang sedang menuju ke kerajaan Rakasota, di mana sekarang Mahaguru Santanu kan diangkat menjadi raja di kerajaan Rakasota ya. Mungkin kita nunggu dulu di sini atau Ya, jalan-jalan pelan ya. Ya. Jenggot. Jenggot. Apa? Makasih ya, Nek. Ngomong. Hari nyong sih wis ngomong apa nane. Jadi gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo. Tuan Raja Mahaguru Santanu. Tuan Raja guru. Bagaimana kabar Tuan Raja? Alhamdulillah baik. Seperti yang kau lihat saat ini. Lalu, bagaimana kondisi kalian semua? Alhamdulillah. Sehat yang. Dalam keadaan baik, Tuan Raja. Saya telah mendengarkan cerita dari Martaji. Karena ini adalah amanah dari Patih Darmawulung. Saya memutuskan untuk menemui kalian di tempat ini. Daripada kalian yang datang ke tempat saya, itu akan memakan banyak waktu. Sibuk nang. Di jalan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mahaguru Santanu Yang Martaji. Sekarang nggon-nggon be. Pengatone kemrimping bebok. Ini hanya titipan Martaji. Alah tapi ya ketemu gagah gue kok Kang. Itu dari dulu. Jadi bagaimana? Saya ingin mendengarkan secara singkat dari dirimu. Ceritanya seperti ini. Akan saya ceritakan singkat. Mahaguru. Tempo hari yang lalu, saya berhasil meracuni atau melumpuhkan pendekar mata perak Sambadra, yaitu menggunakan salawat adrik yang dicampurkan dengan air kelapa. Dan sampai saat ini Tuan Sambadra, pendekar mata perak itu belum bisa disembuhkan. Sedangkan di posisi seperti ini kami tidak bisa menyerang karena penjagaan itu sangatlah ketat. Nah, maka dari itu mereka berlomba-lomba untuk mencarikan sebuah tabib yang paling sakti untuk menyembuhkan pendekar mata perak itu. Dan beberapa hari kemudian mereka sudah mendapatkan tabib yang paling sakti untuk menyembuhkan itu. Jadi kita mempunyai kesempatan sedikit waktu, Mahaguru. Nah, setelah itu Patih Darmawulung menemui kami mengatakan